Polisi telah mengamankan seorang pria yang menabrakkan diri ke mobil. Penabrakan diri ke mobil viral dan diduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Bak adegan di film laga, video kamera dashboard dari salah satu pengendara merekam dengan jelas bagaimana seorang pria tiba-tiba menabrakkan diri ke mobil yang melintas. Dari video diketahui aksi pria ini terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengemudi mobil pun paham bahwa aksi pria tersebut adalah akal-akalan agar bisa mendapatkan uang dengan instan. Terlebih saat seorang driver ojol meminta pengendara mobil segera pergi meninggalkan pelaku yang berpura-pura terkapar di badan jalan. Kekhawatiran pengendara akan aksi pria ini berlanjut, kini polisi sudah mengamankan pelaku yang diduga biasa berkeliaran di kawasan Pasar Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan kami memang terdapat kondisi kejiwaan yang tidak biasa dari orang yang ada di dalam video tersebut. Namun dari Polsek Metro Tanah Abang juga dari Babin dan Intelnya sedang mengkonfirmasi terkait kondisi khusus tersebut. Berarti memang pelaku sudah sering melakukan hal itu? Untuk menabrakan di kendaraan yang diketahui para saksi itu baru kemarin, namun ada keterangannya bahwa orang tersebut itu memang kerap kali melukai diri sendiri. Polisi mengimbau kepada para pengguna jalan agar selalu waspada ketika berkendara dan segera melapor jika menemukan adanya indikasi tindak kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mesin kompresor meledak di sebuah bengkel di Blitar, Jawa Timur. 1 orang meninggal akibat ledakan ini dan menghancurkan atap serta tembok bengkel. Sejumlah warga mengerumuni sisa ledakan dari sebuah kompresor yang meledak di kawasan Desa Siraman, Blitar, Jawa Timur. Menurut keterangan sejumlah saksi, pemilik bengkel berusaha isi angin tetapi tiba-tiba meledak. Kompresor yang berukuran besar ini meledak tiba-tiba sehingga mengakibatkan pemilik bengkel meninggal, tembok dan atap bengkel hancur. Korban membuka bengkelnya pada pukul 08.00 dan lanjut mengisi kompresor atau menambah angin di kompresor itu kurang lebih 15 menit. Tiba-tiba dari ledakan di mana mengakibatkan korban terpental sejauh 6 meter dan mesin kompresor ini pecah, dieselnya juga terlempar. Akhirnya korban mengalami luka berat yang ada di kepala, kemudian di tangan, di kaki dan di dada, mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Kini kasus kompresor meledak dalam penanganan unit Reskrim Polres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Saksi dalam sidang lanjutan kematian Prada Lukinamo yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Barat mengungkap berbagai penganiayaan yang dilakukan sejumlah terdakwa terhadap korban. Saksi menyebut korban dianiaya dan disiksa dengan keji oleh sejumlah seniornya yang terpengaruh minuman keras. 3 saksi dihadirkan secara langsung dalam sidang lanjutan kematian Prada Lukinamo yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Barat. Ketiganya bersaksi untuk 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Pertus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Dalam keterangan salah satu saksi menyebutkan mendiang Prada Luki dan Prada Richard sempat dikurung di rumah jaga dan dianiaya. Dalam penganiayaan itu, keempat terdakwa dalam kondisi pengaruh alkohol. Selain memukul, para terdakwa juga meminta saksi untuk mengambil cabai dan menghaluskannya, lalu dioleskan pada luka kedua korban. Cabai saudara saya tapi apa ya di sini ambil di dapur. Karena setahu saksi cabai itu hanya di dapur. Oke, berapa menit Pak?
di Biasanya terus kembali lagi Siap. bahwa ini Kapolres. siap Kapolres. Setelah itu Setelah itu ada izin cabai sama ini sudah ada. siap. Apa kata Bapak lagi? Orang yang perintahkan ulang, jadi Digiling, siap. diulang. Diulang sama Kapolres. Digilingnya di mana? Di lantai karena ada. Di lantai itu, karena itu lantainya seperti ini ya, keramik ya, warna putih. Siap. Digiling, campur garam. Selain 3 saksi yang dihadirkan langsung di persidangan, 2 saksi lainnya dari tim dokter RSUD Airamo, yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Rastu Adu Maharta mengikuti secara daring. Saksi dokter mengungkap ditemukan adanya luka di sekujur tubuh Prada Lukinamo. Prada Lukinamo merupakan prajurit dari Yonif TP 834 Wakangamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo sebelum akhirnya meninggal dunia. Sebanyak 22 senior dan atasan Prada Luki menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak angkat bicara terkait sidang lanjutan kasus pengeroyokan yang menyebabkan Prada Lukinamo tewas yang diduga dihajar oleh 22 orang seniornya. Kasat memastikan tidak ada intervensi dalam persidangan kasus tersebut. Jadi semua itu kan ada sidangnya, yang itu sidang juga tidak bisa kita intervensi. Ya, sidang itu bagaimana bukti-bukti, saksi-saksi, berarti dia harus bertanggung jawab. Kan ada prosedurnya kalau yang namanya menuntut, kalau dia tidak mendapatkan, tidak puas, ya dia banding, itu kan ada prosedurnya. Kalau yang ini juga tidak terima terlalu berat, ya dia banding, itu memang hukum. Ya. Jadi kita juga nggak mungkin bisa ini suruh intervensi itu begini segala macam. Seorang siswa kelas 7 di Sekolah Internasional Pahoa di Gading Serpong, Tangerang, Banten tewas usai terjatuh dari lantai 8 sekolahnya. Polisi masih menyelidiki penyebab jatuhnya korban. Tanda duka menyelimuti keluarga siswa yang terjatuh dari lantai 8 sekolahnya di Gading Serpong, Tangerang, Banten. Peristiwa naas ini terjadi di Sekolah Internasional Pahoa, Gading Serpong, Tangerang, Banten. Korban terjatuh dari balkon luar di lantai 8 sekolah. Tubuh korban terjatuh ke kanopi pintu gerbang. Meski langsung dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Polisi masih menyelidiki CCTV di sekolah tersebut dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kami melakukan cek TKP, mengamankan CCTV, dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini kami dalam proses penyelidikan. Meski ada peristiwa tragis, proses belajar mengajar berlangsung normal hari ini. Sementara keluarga korban belum memberikan keterangan karena masih berduka.